Kalau tawaran ini diterima, kita akan menghasilkan tambahan laba sebesar 1.400.000 tanpa mempengaruhi penjualan produk kita yang 38.000 itu, 38.000 unit. Jadi ini benar-benar hanya tambahan. Nah, kalau tidak diambil kan berarti nggak ada tambahan, kan eman-eman. Oleh karena itu lebih baik diterima saja penawaran khusus ini, penawaran pesanan khusus ini. Begitu. Ini untuk keputusan pesanan khusus. Meskipun lebih murah, tapi pada akhirnya akan menambah keuntungan. Seperti itu. Ini untuk menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan melalui proses yang sama dan cost produksi yang sama hingga titik pisah atau split off point. Di sini ada contoh PT Segarnya Apel menghasilkan berbagai kualitas apel. Kalau kita lihat di tabel, jika proses lanjut maka penjualannya akan menjadi 7.600.000 dengan cost incrementalnya 4.800.000. Maka margin labanya adalah 2.800.000. Tapi kalau dijual langsung, penjualannya adalah 1.500.000 tanpa menggunakan cost apapun karena sudah langsung dijual. Oleh karena itu margin labanya adalah 1.500.000 sehingga ada selisih 1.300.000. Maka dapat disimpulkan bahwa apel B akan diproses lebih lanjut menjadi selai karena menghasilkan margin laba yang lebih besar bagi perusahaan A. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah bauran produk atau product mix. Memilih bauran optimal yang memaksimalkan total margin kontribusi. Jadi di sini ada PT Kuansa memproduksi dua jenis X dan Y dengan margin kontribusi masing-masing 250.000 dan 100.000. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersamaan mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, produk Y setengah jam mesin. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya, berapa bauran optimal kedua produk tersebut? Jadi kalau bauran produk atau product mix mencari berapa unit atau berapa unit yang harus diproduksi agar menghasilkan margin kontribusi yang maksimal, macam itu. Untuk produk X memproduksi 20.000 unit dengan 40.000 jam dibagi 2 jam per tahun karena membutuhkan 2 jam untuk memproduksi X. Dengan harga 250 per unit, maka total margin sebesar 5 miliar, yaitu 20.000 dikali 250. Produk Y 8.000 unit dengan setengah jam per unit per tahun, maka 40.000 jam dibagi setengah jam, harga 100.000, maka dapatnya 8 miliar. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa Y menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X, meskipun margin kontribusi produk X adalah 2,5, yaitu 250 dibagi 9. Namun margin kontribusi per unit bukan merupakan masalah penting. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih karena kelangkaan dari sumber dayanya. Produk X menghasilkan
produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin dari 250 dibagi 2 jam, sedangkan produk Y menghasilkan 200.000 per jam mesin, yaitu 100.000 dibagi 0,5 per jam dibagi 0,5 jam. Jadi baurannya 80.000 unit produk Y dan tidak ada untuk produk X. Semacam itu. Jadi lebih diutamakan per jam mesinnya. Halo? Seperti itu teman-teman. Ini mengapa begini? Oke. Yap. Ini untuk modul 5. Jadi kurang lebih mengulang atau merinci dari yang pernah kita bahas sebelumnya mengenai keputusan jangka pendek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan untuk modul 6-nya. Mbak Muji? Oke. Baiklah.